sugeng siang, Lur. Ayo, foto di rumah saja yo. Di luar banyak virus, bahaya. Oh iya, hari ini masih edisi liburan loh. Saya, Afif Amar, mau menikmati alam bersama teman-teman. Ikuti keseruannya yuk. Aku diajak main balapan perahu di sawah sama anak-anak Ambarawa. Hah? Balapan perahu kok di sawah? Gimana caranya yuk? Jadi sebenarnya area sini tuh area persawahan, namun di musim hujan seperti sekarang ini dan di sini tuh deket rawa pening, membuat persawahan ini tergenang air. Nah, jadi anak-anak sini sering memanfaatkannya untuk bermain balap perahu ya, Le? Ayo, saya balapan ya. Nah, kita balapan. Sawah di sekitar rawa pening memang hanya berfungsi saat kemarau saja. Kalau musim hujan, biasanya yo jadi tempat memancing atau main perahu begini. Yang menjadi tantangan di balap dayung ini adalah kita cuma mendayung pakai centong nasi, dan ini bikin kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra. Wow. Ayo, balap nih. Karena ukuran centongnya lebih kecil, jadi butuh tenaga ekstra yo untuk menggerakkan perahu. Bu, buat siap ya, Bu? Tadi anak-anak udah selesai, sekarang giliran ibu-ibunya yang nggak mau kalah. Ayo, Bu, seru-seruan, Bu, balapan! Ibu-ibu ini juga nggak mau kalah loh nyobain keseruannya. Biasanya justru mereka lebih heboh teriak daripada mainnya. Jadi udah lihat kan gimana susahnya balapan dayung ini. Jadi ini dibutuhkan kekompakan. Kalau enggak, ya gitu, muter-muter terus. Susah banget ya, Bu ya? Bu, sana, Bu! Apalagi kadang kita juga harus melawan arus yang cukup kuat. Belum lagi angin kencang yang tiba-tiba berubah arah. Ya wajar aja kalau perahu kita bergeraknya nggak tentu arah. Seperti kebanyakan wilayah Wonogiri, desaku juga termasuk desa yang subur loh. Berbagai tanaman tumbuh dengan subur di sini. Termasuk berbagai tanaman liar seperti sembuan. Daun sembuan atau daun kentut adalah daun yang berasal dari Asia tropis yang sudah menyebar ke wilayah Melanesia, Polinesia, dan Kepulauan Hawaii. Yang membuat aroma si hijau ini sangat menyengat adalah getah yang ada di dalamnya ini. Selain disebut sebagai daun kentut, sembuan sering juga disebut sebagai daun kahitutan, kesembuan, atau bintaos. Nah, ini Mas godhongnya sembuhan. Sing pernah buat kayak Mbak ya? Iya. Nah, balik kita pengen Mbak ya? Iya, Mas. Makanya, biasanya sembuan tumbuh di sekitar tanaman yang berbatang keras.
Kalau enggak, yo nggak bakal tumbuh subur. Sejak dulu daun semboan biasa digunakan sebagai obat herbal. Selain mengatasi kembung, bisa juga untuk mengobati kulit gatal dan batuk yang cukup kronis. Nah, sekarang udah pada tahu toh bentuk daun semboan kayak gimana? Nggak usah dihindari lagi yo. Walaupun aromanya kurang enak, tapi kaya dengan manfaat. Wis akeh ki, Mbak. Yuk bawa balik. Sekarang daun yang beraroma khas ini akan kita masak jadi makanan yang lebih berat. Jadi daun sembuhan ini masih sama dengan jenis sayur lainnya, yaitu bisa diolah menjadi bahan makanan. Kali ini kita mau bikin masakan besengek, masakan khas dari Wonogiri. Besengek adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah, terutama di sekitar Wonogiri, yang terbuat dari tempe bengu. Hayo, tahu nggak tempe bengu itu apa? Tempe bengu adalah sejenis tempe yang terbuat dari kacang koro. Makanya, bentuknya lebih besar dari tempe kacang kedelai pada umumnya yo. Tempe ini juga jadi makanan khas di sekitar sini loh. Besengek dimasak dengan bumbu dari parutan kelapa dan bumbu halus yang berwarna kuning. Karena selain kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai, ada juga tambahan bumbu kunyitnya. Untuk membuat besengek, ada bahan yang wajib ada, yaitu tempe manding dan tempe koro. Ini biasanya disebut dengan tempe benguk ya Bu ya. Nah, ini kita siapin dulu bahan-bahannya, baru nanti kita masak. Kalau tempe melanding lain lagi yuk. Jenis tempe yang satu ini menggunakan petai Cina sebagai bahan utamanya. Makanya seratnya lebih kecil-kecil dan warnanya agak kehijauan. Selain bahan-bahan tadi, bisa juga loh ditambah dengan daun so dan kulit melinjonya. Kebetulan di desaku lagi musim melinjo. Tumis bumbu halus, cabai, dan salam. Kemudian masukkan kulit melinjo, kacang koro, tempe bengu, dan daun so. Soalnya agak keras yo, jadi biar agak empuk dulu. Masukkan juga jagoan utamanya. Iki daun sembuan yang sudah diperas-peras sebelumnya. Oh iya, tempe melanding jangan lupa, biar rasanya lebih mantep. Kalau udah tercampur dengan bumbunya, beri perasan dengan parutan kelapanya sekaligus. Jadi, sekilas lebih mirip dengan oblok-oblok yuk. Karena parutan kelapanya juga ikut dimasukkan sebagai bumbu. Bedanya, kalau besengek ini ada yang diperas juga. Jadi sari santannya juga ada yang keluar. Nah, sip. Wis mateng ki. Yuk, Bu, Mbak, kita coba. Kalau di Wonogiri masih banyak yang jual besengek seperti ini. Biasanya kalau di pasar-pasar disajikan dengan dibungkus daun jati. Rasa dari besengek yang khas dari Wonogiri ini lebih gurih karena dimasak dengan parutan kelapa yang masih muda ya Bu ya. Nah, untuk tekstur dari kacang koronya ini udah empuk sekali karena direbus ya tadi Bu ya. Dan ini baunya udah hilang, baunya minyaknya udah hilang dan rasa yang bikin seger nih. Daun sembuannya udah nggak pahit lagi. Monggo Bu, telas nih Bu. Mbak, monggo Mbak. Jadi, kalau tahu caranya, sembuan yang tadinya beraroma nggak enak juga bisa dibuat jadi berbagai macam makanan kok. Kayak besengek ini. Enak epol.
Sekarang aku lagi sama Dek Azam dan teman-temannya main di sungai. Kita mau cari Yuyu dulu ya. Sekarang lagi cari yuyu. Yuyu ini sejenis kepiting air tawar. Biasanya banyak ditemukan di tempat yang berair dan berlumpur. Kali ini kita cari di kali. Ini banyak banget. Yuyu atau ketam air tawar ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah yang banyak airnya. Soalnya, hewan yang satu ini nggak bisa lepas dari air. Kerabat dekat dari kepiting ini sering dianggap hama oleh petani. Karena sering membuat lubang di sekitar parit atau sawah yang dijadikan sarangnya. Oh iya, walaupun sangat mirip dengan kepiting, ada beberapa perbedaan yo. Selain ukuran, perbedaan paling jelas adalah pada bagian kaki belakangnya. Biasanya, kaki belakang kepiting laut berbentuk pipih untuk memudahkannya berenang di air. Sedangkan yuyu kaki belakangnya berbentuk lancip yang memudahkan berjalan di dalam lumpur. Cai, untuk akeh iki. Kene kabeh yo, kumpulne. Kene. Yuk, Azam, adik-adik, kita bawa pulang. Konco-konco, masih dengan aku, Afif Amar. Mumpung lagi di desa kelahiranku, aku buatin makanan yang udah jarang orang yang tahu. Ayo tebak, yang aku pegang ini namanya apa? Yang lagi aku pegang ini, yuyu yo. Nah, saya yakin anak zaman sekarang pasti banyak yang belum tahu bahwa yuyu ini bisa dimasak. Ya Mbak, masih ngerti tau ya? Nah, kali ini kita mau masak jadi botok yuyu. Nah, kita lagi persiapan dulu. Nggak Bu, diolah. Ayo, udah pada kebayang belum? Botok yuyu bakal kayak gimana bentuk dan rasanya? Kalau botok pasti udah pada tahu dong. Itu loh, salah satu makanan tradisional khas Jawa yang awalnya menggunakan ampas kelapa sebagai bahan utamanya. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan parutan kelapa langsung yo. Nah, yang jadi PR adalah yuyu kan biasanya sangat amis. Tapi di tangan Bude Larmi, aroma amisnya dapat dengan mudah dimusnahkan. Bumbu yang digunakan adalah campuran antara ketumbar dan bawang putih. Nah, kedua bumbu ini yang jadi rahasianya. Kalau yuyunya harus dibersihkan dulu yo bagian luarnya. Kupas tempurungnya dengan cara dimulai dari bagian bawah sampai bagian atasnya dengan keras. Nah, gampang toh? Soalnya tempurung ini kalau nggak dikupas bakal keras yo, susah nanti dimasaknya. Kalau bagian kakinya sih biar aja, biar nanti ada tekstur kriuk-kriuknya. Oh iya, selain yuyu ada juga tambahan tempe bengu atau tempe dari kacang koro. Iris dulu kecil-kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Sip. Setelah bahan-bahan dan bumbunya siap, sekarang campur dulu jadi satu. Mulai dari tempe bengu, yuyu yang sudah diambil tempurungnya, kemudian ada bumbu halus, irisan cabai, dan parutan kelapa. Semuanya dicampur jadi satu, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Amisnya hilang ya Bu ya? Jadi kalau nggak tahu cara pengolahannya, yuyu ini aromanya cenderung amis. Tapi ini karena udah dicampur dengan bahan bumbu seperti tumbar sama bawang putih, ini aromanya udah menghilang ya Bu ya amisnya. Nah, ini kita lanjut masak dulu ya. Oh iya, di beberapa tempat selain menggunakan bungkil kelapa atau parutan kelapa, sering juga ditambah dengan pete Cina, tahu, teri, atau udang. Sip, udah siap semua. Saatnya dikukus sampai matang.
Nggak terlalu lama kok, paling sekitar 15 menit. Pengen mateng ya Mbak Egy, Mbak? 15 menit ya, Mas? Iya, Mbak. Jadi kalau di sini tuh ada dua masakan yang hampir sama, yaitu masakan dari bongko pelas dan botok. Untuk bumbunya sih sama, cuma yang membedakan kalau bongko pelas itu nggak pakai cabai. Kalau masaknya sama-sama dikukus. Kita kukus tuh sampai matang ya Mbak ya. Nah, wis mateng ki. Tak angkat dulu ya sebentar. Ayo, pasti udah pada nggak sabar toh? Pengen nyobain botok Yuyu ini? Eits, tapi sabar dulu. Soalnya aku sama Mbak Wulan dan Bude Larmi mau masak satu olahan lagi dari Yuyu ini. Selain bisa dibikin botok, Yuyu juga bisa dibikin sambal. Nah ini sebelum dibikin sambal harus kita goreng dulu. Itu agar aroma habisnya itu hilang. Nah ini juga biar tambah gurih rasanya. Zaman dulu, orang-orang tua di Desa Bunan, Slogohimo, Wonogiri banyak yang membuat sambal yuyu. Nah, yuyu yang akan dibuat menjadi sambal ini harus digoreng sampai kering dulu. Biar benar-benar gurih dan crispy. Jadi selain amisnya hilang, juga biar bentuknya tidak mudah hancur yo saat dijadikan sambal. Yuyu yang digoreng adalah yuyu yang sudah dibersihkan bagian tempurung dan bagian bawahnya. Sama kayak yang dibuat jadi botok tadi. Biar bagian dalamnya juga benar-benar kering ya. Tapi beda dengan botok yang diikut sertakan juga bagian kaki dan capitnya. Kalau untuk membuat sambal yuyu ini lebih baik buang bagian-bagian itu. Makanya setelah digoreng sampai garing, sekarang kita buang bagian capit dan kakinya. Sambil menunggu aku bersihin yuyunya, Mbak Wulan dan Bude menyiapkan bahan sambalnya. Sambal yuyu ini termasuk sambal yang sederhana kok. Bumbunya ada cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan rempah satu ini nih yang nggak boleh ketinggalan. Untuk membuat sambal cuyu, ini udah disiapkan beberapa macam bumbu dapur. Namun yang nggak boleh ketinggalan itu kencur sama daun jeruk. Nah, itu salah satu untuk menghilangkan aroma amisnya. Ini kita siapkan dulu ya bumbu-bumbunya. Semuanya dihaluskan jadi satu yo. Selain itu, ada juga tambahan parutan kelapanya. Beuh, ini sih udah kebayang gurihnya kayak gimana. Bakalan sedep banget ini. Setelah semua bahan siap, campur semua menjadi satu. Baik bumbu sambal, yuyu goreng yang sudah dibersihkan, dan parutan kelapanya. Eits, jangan pada ngiler dulu ya. Soalnya belum bisa dimakan sekarang. Makannya nanti bareng-bareng di acara yang akan aku hadiri sebentar lagi. Jadi masakan yang kita siapkan ini, itu ada botok sama sambal cuyu. Itu untuk acara keting-keting. Karena di acara tersebut itu harus ada masakan yang terbuat dari yuyu. Nah sekarang kita siapkan dulu ya. Ayo Mbak, dulek semper roto Mbak. Ya wis ah, kita siap-siap dulu yo untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam acara keting-keting harus ada nasi ambengan yo, yang dilengkapi dengan berbagai jenis sayuran dan lauk. Biasanya dalam nasi ambengan khas Wonogiri harus ada urap atau gudangan. Kemudian ada juga botok dan pelas. Tapi khusus nasi ambengan untuk keting-keting ini harus ada lauk yang terbuat dari yuyu. Makanya ada botok dan sambal dari ketam air tawar yang satu ini. Tradisi keting-keting ini dilakukan untuk anak yang di usianya seharusnya udah berjalan namun masih kesulitan berjalan. Nah, dengan disimbolkan di sini tuh harus ada yuyu. Ini sebagai simbol diharapkan agar anak tersebut bisa berjalan dengan lancar setelahnya. Amin. Amin ya Seno. Ada banyak tradisi di Nusantara yang dilakukan agar seorang anak bisa cepat berjalan. Ada yang dipendam dalam pasir kaki si bayinya. Ada juga yang disabet belut seperti di beberapa desa di Temanggung. Nah, kalau di sini diadakan acara keting-keting seperti ini. Wah, ini paling enak
Makannya bersama-sama kayak gini. Rasa dari cuy pun udah hilang bau amisnya dan lebih gurih banget. Sekarang ayo Le, cinta nih HP ya Le ya. Monggo Pak. Keberadaan Yuyu di acara keting-keting ini hampir sama dengan keberadaan belut di tradisi sabet belut. Sebagai simbolis, karena gerakannya sangat lincah. Dengan harapan Dek Seno ini bisa mengikutinya. Amin. Mudah-mudahan cepat bisa jalan ya habis ini Dek Seno. Sekarang aku mau buat jajanan tradisional ya. Kali ini berbahan dasar singkong. Nah ini kita mau membuat jajanan khas Jawa Tengah, yaitu namanya sawet ya Mbak ya. Sawet ini bahan dasarnya cuma pakai nih singkong. Nah yang kita parut ini, parutnya pun beda, nggak seperti yang samping ini. Ini pakai namanya krokok ya Mbak. Kokrok. Nah kokrok ini karena suaranya kokrok gitu. Beda kokrok dan parutan itu ada pada jarak dan ukuran lubangnya. Biasanya lebih besar dan jarang-jarang. Makanya hasil parutannya juga lebih kasar. Tidak sehalus kalau menggunakan parutan kelapa yo. Banyak yang bilang saut itu berasal dari Jogja, tapi sudah menyebar ke daerah Jawa lainnya, termasuk di Temanggung. Jadi saut itu diambil dari kata maut, yang artinya itu berantakan. Nih seperti kita bikin ini agak berantakan gitu ya. Nanti jadinya pun dia akan berantakan. Di beberapa tempat, ada yang menyebutnya sebagai pasrah. Unik tuh namanya. Cara membuatnya sederhana kok. Diberi gula, lalu dikukus sampai matang. Sudah bisa langsung dihidangkan dengan parutan kelapa. Nah, ini sawut yang udah mateng. Dari warnanya aja nih, udah kelihatan kan, menarik sekali. Dan rasanya itu gurih, ada manis-manisnya gitu. Nah, teksturnya pun dia kenyal gitu ya Mbak ya? Ini nikmat banget untuk jajanan sehari-hari. Di Temanggung, ada salah satu makanan khas yang namanya empis-empis. Biasanya sih berbahan tempe yo, tapi bisa juga diganti bahan lainnya. Nah, kalau yang ini pakai ikan tongkol. Kali ini kita mau masak tongkol lombok hijau. Nah, ini tongkol yang udah dipindang, kita hilangin dulu durinya. Ini biar nanti makannya enak, nggak kena duri. Ya.
Tongkol goreng dulu ya, Bu ya. Ikan tongkol dipilih karena tidak mudah hancur saat dimasak. Rasanya yang khas juga cocok banget kok dipadukan dengan bumbu lombok hijau dan tomat hijau. Jadi sebelum dimasak dengan bumbu, ikan tongkol ini digoreng terlebih dahulu. Jadi biar teksturnya itu kering. Ikan tongkol digoreng dulu untuk membuat teksturnya lebih keras. Jadi nggak mudah hancur saat dimasak dengan kuah. Selain itu aroma amisnya juga bisa hilang. Boleh, Mbak? Setelah bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum, langsung masukkan semua bumbu serba hijaunya. Nah, jadi untuk bikin ikan tongkol lombok hijau ini, bumbu-bumbunya pun serba hijau. Nih, mulai dari cabenya hijau, terus ini ada petai, juga ada ini nah ini tomatnya pun hijau juga. Nah, kalau sudah layu dan harum semua, baru masukkan santan kental. Terakhir, ini nih ikan tongkolnya. Setelah itu, tinggal tunggu sampai bumbunya meresap. Masak ikan tongkol lombok hijau, kalau di sini tuh sering disebut empis-empis tongkol. Nah, ini kenapa? Karena semua masakan kalau di sini itu yang berkuah, tapi berkuahnya itu nggak terlalu banyak, alias nyemek-nyemek gitu, disebutnya empis-empis. Bukan hanya kuah nyemek yang jadi ciri empis-empis ini, tapi juga lombok hijau yang super banyak alias melimpah. Nah, setelah saya cobain, aromanya amis itu udah hilang. Nah, ini rasanya tuh gurih, pedas ya Mbak ya? Iya. Nah, pedas gurih dan seger karena ini bumbunya itu hijau-hijau semua, masih segar. Pokoknya, enak pol. Apalagi kalau sama nasi hangat, jelas nambah iki.